Mungkin Anda merasa sendirian menghadapi problema. Tidak ada yang mempedulikan Anda. Tetapi ingat, ada seseorang yang menghitung rambut kepalamu. Haleluya, saudara. Tidak seekor burung jatuh kalau bukan kehendaknya. Dan sekarang saudara bisa bertanya, seberapa besar Anda dan seberapa besar problem Anda. Tapi sungguh mengena bukan? Menyentuh hati kita. Kadang kita melihat seolah-olah masalah problem kita begitu berat, begitu besar. Oh, tetapi kita mempunyai Allah yang luar biasa besarnya. Oh, tidak terukur, dahsyat Tuhan. Haleluya. Berapapun besar problem Anda tidak ada artinya. Sekarang kita langkah kedua. Bagaimana kita menghadapi problem? Yaitu kita memakai cara Daud. Waktu dia menghadapi raksasa Goliat. Daud juga pernah menghadapi raksasa. Raksasa Goliat ini, coba kita baca size-nya dulu ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 dan ayat yang kelima. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga dan seterusnya. Saya coba melihat dalam kamus Alkitab berapa sih tingginya Goliat yang disebut di sini. Kurang lebih ukurannya adalah 9 feet 9 inches. 9 kaki 9 inci. Berapa kira-kira? 9 kaki, 1 kaki 30 cm, 9 kaki 270, 9 inci, 1 inci kira-kira 2,5 cm, kira-kira 20 cm lebih. Anggaplah kita bulatkan saja 3 meter. Tinggi Goliat 3 meter. Jadi kalau Anda tingginya 150, berarti Goliat itu 2 kali lipat Anda. Bayangkan sudah menghadapi orang yang 2 kali lipat kita. Lalu dikatakan baju sirahnya itu beratnya 5.000 sikal, itu kurang lebih 60 kilo bajunya saja. Mau pakai baju Goliat, penyet dulu saudara. Itu Goliat. Tapi kalau kita kembali kepada firman 1 Samuel 26, kalimat kedua, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan ini yang luar biasa. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan size-nya Goliat. Dia nggak pernah berkata, so big. Sedikit pun dia nggak pernah. Yang dia lihat apa? Ini orang kurang ajar ini. Berani-berani mencemoohkan barisannya Allah yang hidup. Dia nggak melihat itu Goliat itu besarnya demikian, hebatnya demikian, otot-ototnya, perlengkapannya, saudara-saudara. Dia sama sekali tidak melihat itu. Dia cuma lihat ini Goliat musuh. Dia pasti dihancurkan oleh Tuhan. Pasti dia kalah. Lalu kita coba sekarang baca 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah ini cara manusia. Saul berkeinginan baik. Wah Daud oke lah kalau kamu mau nekat ya timbang tidak ada orang yang nekat ya sudahlah. Jadi tumbal pikirnya saudara-saudara ya. Tapi ya kamu tak kasih perlengkapan. Dikasih ketopong, dikasih baju sirah, dikasih pedang. Ketika dipakai Daud coba jalan. Waduh gak bisa jalan dia. Itu bukan alatnya Daud. Dia gak terlatih dengan itu. Dia jalan mungkin bingung dia mau gimana ini. Jalan aja sulit mau perang. Lalu dia bilang gak bisa aku gak bisa pakai ini. Dia copot semua. Nah sekarang kita lihat senjatanya. Nah ini saudara ya. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-40. Ini penting. Lalu Daud mengambil tongkatnya pertama di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai. 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong tembaga yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saya senang, saya garis bawahi. Ia mendekati orang Filistin itu. Daud tidak menghindar. Dia tidak sembunyi dari tantangan hidup. Dia berjalan mendekati orang Filistin itu.
tapi dia juga membawa senjata. Ada 3 yang penting di sini. Yang pertama saya perhatikan adalah tongkat. Yang kedua sungai. Yang ketiga 5 batu. Ya, tentu ini ada artinya. Kita lihat dulu pertama, tongkat. Ini adalah tongkat gembala. Tongkat yang biasa dipakai oleh Daud. Tongkat. Coba kita lihat dulu apa arti dari tongkat ini, saudara-saudara. Firman Tuhan mencantumkan tongkat. Padahal kita lihat waktu perang tongkat itu sama sekali tidak dipakai. Tapi dicantumkan Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Tongkat di tangan. Tentunya ada arti rohani. Apa tongkat ini? Coba kita baca. Mazmur 45 ayat yang ke-7. Ini adalah mazmur pujian untuk raja. Pujian untuk Daud tentunya. Tapi juga bicara tentang raja di atas segala raja. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah ini tongkat kebenaran. Tongkat itu berbicara tentang kebenaran. Saudara, ini penting. Kita orang percaya ini, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan kita adalah kebenaran. Firman yang kita baca kebenaran. Roh kita yang kita miliki itu roh kebenaran. So itu dalam menghadapi peperangan hidup, bawa itu kebenaran. Kebenaran jangan Anda lepaskan. Camkan ini. Kebenaran. So kalau kita tidak benar, kita tidak membawa tongkat kebenaran ini, bagaimana Tuhan bisa membela kita? Kalau hidup kita sendiri tidak benar, kita tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara mau dibela oleh Tuhan, saudara pertama-tama bawa dulu tongkat kebenaran ini. Banyak orang percaya berdoa, berharap, minta sama Tuhan, tapi akhirnya tidak mendapat apa yang dia inginkan. Lalu dia marah, padahal kalau diselidik-selidik, dia sendiri tidak benar. Jalannya nggak benar, caranya nggak benar. Coba kita bawa dulu ini tongkat kebenaran. Kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita ini jangan dilepaskan. Berjalan sesuai dengan kebenaran. Tongkat ini jangan Anda lepaskan. Tongkat kebenaran ada di tanganmu. Tongkatmu adalah tongkat kebenaran. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan penting. Ada satu ayat di dalam Amsal 11 ayat 4 berbunyi demikian. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Kebenaran itu yang bisa menolong kita. Harta tidak ada gunanya, tapi kebenaran itulah. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, kebenaran yang akan melepaskan kita. Apalagi kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membela kita, saudara-saudara. Karena Tuhan membela kebenaran firman-Nya. Yang kedua, sungai. Coba kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kita sudah tahu semua sungai itu selalu berbicara tentang Roh Kudus. Mazmur 46, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, gereja adalah kota Allah. Kita adalah kota Allah. Kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ini bicara tentang aliran sungai Roh Kudus yang ada mengalir di dalam gereja Tuhan. Juga dalam pribadi kita. Kita ini secara pribadi juga kota Allah. Matius 5, kota di atas gunung pasti kelihatan. Masih mengalir Roh Kudus? Mengalir? Mengalir pasti. Apalagi saudara yang suka berdoa menyembah Tuhan pasti mengalir itu. Aliran sungai itu penting, saudara. Mengapa Daud ke sungai? Cari batu aja ke sungai. Dia perlu batu yang licin. Karena kalau batu itu tidak licin, waktu dia pakai pengali-alinya, mungkin karena ada gesekan tidak bisa kencang itu larinya. Batu yang licin cuma bisa ditemukan di dasar sungai. Karena di dasar sungai itu, batu itu kan terus oleh aliran air itu terus dia dikikis, diproses terus sampai jadi licin. Ini bicara penyembahan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kehidupan yang tersembunyi di dalam aliran sungai Roh Kudus. Worship life. Kehidupan penyembahan ini penting, saudara. Firman Tuhan cantumkan ini pasti ada sesuatu. Kehidupan penyembahan, kehidupan dalam penyembahan itu aja salah satu kunci kemenangan kita. Pada waktu kita menyembah Tuhan, itu seperti kita terbenam, seperti batu yang terbenam di dasar aliran sungai. Sungai itu mengalir,
mengalir membentuk diri kita. Makin hari makin smooth, makin licin, makin halus, diperhalus oleh aliran sungai Roh Kudus. So itu mari yang masih belum menyembah Tuhan, yang masih belum menikmati, belum suka, ayo sembahlah Tuhan. Worship. Dan yang ketiga, kita lihat apa yang dipakai oleh Daud. 5 batu. Perhatikan ini. 5 batu. Yang dipakai oleh Daud melawan Goliat berapa? 1. Bukan 5. Eloput. Enggak saudara. 1. Sedes. Blek. 1. Tapi kenapa Daud ngambil 5? Kira-kira Daud berpikir, nanti nek 1 luput, ada serpe 4. Kira-kira gitu? Kayaknya enggak. Karena kalau itu luput sekali, itu enggak boleh luput sudah. Kita lihat waktu dia berperang, dia lari sudah. Bayangkan kalau luput, sudah dekat gini, luput. Tapi dia ambil 5. Dan dia tahu dia pakai 1. Oh, luar biasa Tuhan kita. Ini ada satu arti yang luar biasa saudara. Ketika dia pakai 1 sisa 4. Saya temukan ada 2 arti. Arti yang pertama. Goliat udah mati, dia bisa berkata kalau Daud mau sombong dikit. Berikan kepadaku 4 Goliat lagi. Haleluya. Masih ada 4 nih batunya. Ayo Goliat lagi. Mana? Dulur-dulur Goliat. 4 orang maju lagi. Saudara. Kalau Goliat punya temannya, punya dia. Ada ayat lain berkata, ada Goliat lain Masian. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan berikan kepada kita ini kekuatan ini melimpah-limpah. Amin saudara-saudara. Oh Tuhan tidak beri kekuatan yang pas-pasan. Ini bicara tentang kelimpahan kekuatan yang dari Tuhan. Coba kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di dalam 2 Korintus pasal 3, Paulus berkata, siapa yang dapat menanggung pelayanan ini? Siapa yang dapat menanggung pelayanan ini? Secara manusia kami tidak mampu. Itu 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 4 dia berkata, oh tapi bejana tanah liat ini diberi kekuatan oleh Tuhan yang melimpah-limpah. Haleluya saudara-saudara. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu melimpah, kekuatan yang melimpah diberikan kepada kita. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang, Tuhan aku sudah gak sanggup lagi. Aku gak sanggup Tuhan. Begitu besar, begitu berat. Saya mau beritahu kekuatan yang Tuhan beri kepada Anda ini melimpah-limpah. Amin saudara. Oh haleluya. Saudara pasti sanggup, pasti mampu. Kalau saudara tidak bersandar kepada kekuatan sendiri. Paulus berkata, kami memiliki sesuatu di dalam bejana tanah liat ini. Kekuatan yang melimpah-limpah. Tuhan tidak berikan 1 batu, tapi Tuhan beri 5 batu. 1 dipakai masih ada 4. Kekuatan yang Tuhan beri itu lebih dari cukup. Makanya ayat lain berkata kita ini lebih dari pemenang. Arti yang kedua, 5 itu berbicara tentang angka anugerah saudara. Ingat ya, 5 itu anugerah. Kalau Alkitab berkata 5 itu angka anugerah. Karena di dalam tubuh Yesus ada 5 luka. 5 bagian tubuhnya mengalami luka. Makanya 5 itu selalu bicara tentang angka anugerah. Anugerah itu artinya kemurahan, rahmat Tuhan. 5 batu, 5 bicara anugerah Allah. Daud mengandalkan anugerah Allah. 5 batu dipakai 1, sisa 4. Berarti anugerah Tuhan itu more than enough. Lebih dari cukup saudara-saudara. Anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. Pas-pasan. Tuhan beri kemurahan itu lebih dari cukup. More than enough. Coba kita baca 1 ayat. 2 Korintus 12 ayat 9. Paulus berkata apa? Tuhan tolong cabut duri ini Tuhan. Aku sudah gak mampu lagi. 3 kali dia berseru. Dan saya yakin 3 kali ini bukan sekedar 3 kali kita doa. Tapi ini pergumulan dengan Tuhan pribadi. Dia berkata 3 kali berkata Tuhan cabut. Cabut duri ini Tuhan. Aku gak kuat. Tapi Tuhan berkata apa? 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Haleluya saudara-saudara. Oh Tuhan katakan cukup, cukup. Dalam bahasa Inggris, my grace, kemurahanku, is sufficient, is enough for you. Haleluya. Kemurahanku cukup, kamu pakai. Kemurahanku cukup bagimu. Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan kemurahan kepada kita lebih dari cukup. Dia pasti menguatkan saudara. Pasti saudara mampu menghadapi semuanya itu. Bahkan saudara melimpah-limpah dalam kekuatan.
So itulah senjata kita, kebenaran, penyembahan, kasih karunia Allah. Cuman itu saja. Saudara pegang ini, cukup ini saja saudara-saudara. Saudara pasti akan menang, melewati segala sesuatu. Saya akan tutup dengan 2 ayat. Yang pertama kita baca dulu dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat ini berbicara tentang keuangan, tapi saya percaya juga ini berbicara dalam segala hal. Tuhan akan melimpahkan kekuatan kepada kita, sehingga kita cukup, bahkan berkelebihan. Dalam salinan bahasa Indonesia sehari-hari, Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Ini saya senang dengan kata melimpah ruah ini, saudara-saudara. Supaya kalian selalu mempunyai, bahkan berkelebihan. Ya, saya singkat, saya ambil kata-kata pentingnya. Bukan cuma kita memiliki, tapi kita malah berkelebihan, saudara. Allah dapat mencurahkan berkat-berkatnya dengan cara yang ajaib, sehingga engkau akan siap dalam segala perkara. Bahkan more than ready, bahkan lebih dari siap untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan itu mampu memberikan segala macam berkat, sehingga kita senantiasa berkecukupan, bahkan berkelebihan. Ini bukan cuma cukup, tapi berkelebihan. Ayat yang berikutnya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Segala perkara, saudara-saudara, bukan cuma 1-2 perkara, segala perkara. Coba kita lihat salinan lain. Bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Segala sesuatu. Hidup ini banyak masalah, berbagai macam. Tapi yang penting kita mampu karena kuasa yang diberikan oleh Kristus. I am ready for anything through Him who infuses inner strength into me. Ini senang saya. Kata infus ini, saudara. Infus ini kayak kita di rumah sakit diinfus. Jadi Tuhan itu menginfuskan kekuatannya kepada kita. Kita memang tidak mampu, tapi Tuhan menginfuskan kekuatan inner strength, sehingga kita siap menghadapi segala sesuatu. Aku bersandar, kepada yang memberi kekuatan kepadaku. Aku dapat melakukan segala sesuatu. Saudara, kesimpulannya kita memang tidak mampu. Tetapi Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita. Sehingga kita cukup, bahkan melimpah dengan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Saudara menghadapi tantangan yang berat. Saudara menghadapi tantangan yang begitu besar. Saudara tidak merasa tidak mampu. Firman Tuhan berkata, bersandarlah kepada Tuhan. Anda akan mendapat kemampuan yang melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Anda dapat melewati segala masalah dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan.